Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, melanjutkan serial video yang paling laris manis, yaitu rakit PC gaming. Muji diri sendiri nggak ada salahnya ya kan? Ya, kali ini kita bakal rakit PC gaming harga 3 juta. Wow, murah banget. Sorry ya Ken, ngambil mutunya. Namun bagi yang baru kali pertama mampir, nggak ada salahnya dong buat subscribe channel ini dan juga bunyikan loncengnya biar saya bahagia. Beda dengan video sebelumnya, perangkat yang saya gunakan di sini adalah perangkat bekasan, maksudnya second ya. Namun kondisinya masih sangat-sangat layak pakai. Kalau harga bekas itu tergantung ya, ada yang jual terlampau mahal, ada juga yang murah banget. Nah, kalau PC bekas ini tergolong yang mana? Ayo, berikut perangkat komputer yang bakal dirakit. Prosesor Core i3 Gen 7 7100. Kemudian motherboardnya Gigabyte H110M DS2. RAM-nya Phenom RX 8GB DDR4 PC 19200. SSD SATA Adata SU650 120GB. Harddisk WD Blue 500GB. VGA Colorful GT 1030 2GB DDR5 64-bit. Power supply Enlight 400W 80 plus bronze bohongan. Ya, silahkan kalian cari sendiri ya infonya. Casing Cube Gaming Farde. Dan terakhir pasta Deepcool Z5. Seperti biasa, paling enak ngerakit PC kelas standar itu memasangkan 3 perangkat ini ke motherboard, prosesor, pendingin prosesor, dan RAM. Nah, dikarenakan ini partnya bekas alias second, maka kalian harus menyiapkan odol. Maksudnya pasta ya. Jadi ingat ada orang yang gantiin pasta pakai odol. Sekarang kita pasang prosesor terlebih dahulu, dan ingat buat masang prosesor pada umumnya kalian harus lihat segitiga yang ada di soket prosesor dan juga yang ada di prosesor. Tinggal dicocokkan ketika memasang. Kita buka pengunci soket prosesor dengan menekan besi pengunci sambil mendorong ke arah kanan, terus angkat ke atas. Di sini juga kalian bisa lihat segitiga warna putih. Udah sebanyak ini tanda segitiganya masih juga salah, kalian kebangetan. Pegang secara hati-hati dan masukkan dengan perasaan yang mendalam. Kalau dirasa udah benar-benar masuk, silakan kunci kembali soket prosesornya dengan memasukkan lubangnya dan tinggal ditekan sambil besi dikaitkan di bagian dalam. Lanjut kita pasang pasta terlebih dahulu ya. Taruh pasta secukupnya persis di tengah-tengah prosesor, yang sedang-sedang saja ya. Kalau terlalu berlebihan nggak baik. Ya seperti terlalu cinta gitu ya, nanti sakit hati. Sorry, ini bahas PC ya. Sebelum memasang pendingin prosesor, ada baiknya kalian siapkan terlebih dahulu 4 penguncinya dengan diputar dan diposisikan seperti yang ada di video. Ini biar lebih gampang masangnya. Jangan diputar terus dicelupin. Ini bukan roti ya. Kalau sudah, kalian masukkan 4 lubangnya terlebih dahulu sebelum dikunci pendingin prosesornya. Selanjutnya tinggal ditekan hingga bunyi krik atau cetik. Lakukan hal yang sama ke semua pengunci pendingin prosesor. Kalau kalian pas neken bunyinya krek, berarti ada yang patah tuh. Lanjut siapkan power kipas prosesor sambil dirapikan kabel-kabelnya. Untuk pemasangan power kipas prosesor 4 pin ini, itu sama ya dengan AMD ya. Jadi nggak mungkin kebalik. Kalau kebalik pun nggak bakal masuk. Lah kalau masuk kalian itu terlalu. Langkah terakhir adalah memasang RAM ke slotnya. Nah, ini pun berlaku untuk semua RAM ya. Cocokkan panjang slot RAM dengan RAM biar masuk tanpa ada kendala. Di sini penguncinya cuma satu yang bisa dibuka, sisanya itu nggak pakai pengunci. Dan posisinya ada di sebelah kanan. Jadi kalian buka penguncinya sebelah kanan, masukkan RAM dengan menekan ujung RAM baik kanan dan kiri. Oke, lanjut kita pasang terlebih dahulu back panel motherboard ke casing. Dan cara pasangnya cukup mudah ya, dengan menekan ke arah dalam sampai semua sisi back panel itu keluar hingga terkunci. Sekarang kita pasang power supply ke dalam casing, dan jangan lupa siapkan 4 baut pengunci power supply yang ukurannya lebih tebal dibanding baut motherboard. Dikarenakan casing ini kabel manajemennya kurang baik, dimana lubang buat ngumpetin kabel power 4 pin prosesor itu tepat di belakang motherboard, maka langkah yang paling bijak adalah memasukkan kabel power prosesor terlebih dahulu sebelum memasang motherboardnya. Sisa kabelnya bisa disusun nanti ya. Pemasangan motherboard di casing ini sedikit ribet ya, karena ada kabel konektor prosesor 4 pin dan juga kabel fan bagian belakang. Jadi sebisa mungkin kabel tersebut tidak tertekan motherboard. Dan juga jangan sampai kabel-kabel ini menghalangi input output di
motherboard. Setelah udah yakin, tinggal pasang 6 baut pengunci motherboard. Nah, bautnya ini sedikit lebih kecil dibandingkan baut PSU, VGA maupun harddisk. Kita lanjut memasang kabel power konektor 4 pin prosesor dan 24 pin motherboard. Dikarenakan kabel power prosesor ini tepat di bawah motherboard, ada baiknya kalian tarik terlebih dahulu ke arah dalam biar nggak terlalu panjang dan kelihatan lebih rapi. Karena motherboardnya ini hanya 4 pin, jadi kalian harus pasang power 4 pin bagian belakang. Lihat gambar ya kalau belum yakin. Ya, lanjut kita pasang kabel power 24 pin motherboard dan masukkan ke dalam lubang kabel manajemen yang pas. Terus rapatkan kabel power 24 pin ini dengan cara menekan konektornya baik kanan, kiri maupun tengah. Ingat, jangan lupa buat nahan bagian belakang motherboard ini dengan jari, biar pas ditekan atau nggak sengaja neken kenceng, boardnya nggak patah. Selanjutnya, pemasangan kabel-kabel front panel. Untuk memasang kabel HD audio bagian depan, cocokkan dengan pin yang ada di motherboard. Cek area yang nggak ada pinnya itu di mana, dan saya yakin dipaksa pun nggak bakal masuk ya. Lanjut pasang USB 2.0 bagian depan. Hal ini juga sama seperti HD audio. Cocokkan dengan bentuk pinnya dan kalian pasang. Oke, kita pasang kabel USB 3.0 dan ini posisinya di sebelah konektor power 24 pin. Ini juga nggak bakal salah pasang karena udah ada tonjolan dan dicocokkan juga dengan port USB 3.0 di motherboard. Kalau udah yakin silahkan dipasang. Dan langkah terakhir adalah memasang kabel front panel buat power, reset, HDD LED, dan power LED. Yang pertama kita pasang adalah HDD LED. Nah, ini kalian pasang di 2 pin paling bawah dengan posisi tulisan kebalik. Di sebelah HDD LED itu ada reset. Nah, ini juga dipasang dengan posisi tulisan dibalik. Tepat di atas reset itu adalah konektor power dan posisi tulisan ada di atas. Dan tepat di sebelah power itu adalah konektor minus dan plus. Saya yakin kalau kalian memahami ini, kedepannya nggak bingung lagi pasang kabel front panel ini. Lanjut pemasangan VGA card. Nah, buat masang VGA card jangan lupa untuk melepas penutup slot ekspansi dan juga pengunci VGA diposisikan terbuka. Tetapi karena slot ekspansinya udah kebuka semua, ya tinggal kalian pasang. Masukkan secara perlahan ke slot VGA-nya sampai pengunci VGA ini ikut tertutup atau terkunci. Tinggal kalian kunci VGA dengan baut yang ukurannya sama dengan power supply. Sekarang kita pasang SSD SATA ini tepat di bagian belakang motherboard. Karena SSD ini enteng, jadi di sini saya cukup menggunakan 2 pengunci atau 2 baut ya. Tapi kalau kalian mau pakai harddisk 2,5 in, baiknya pasang 4 baut pengunci biar nggak getar. Sekarang pasang power SATA sama kabel SATA seperti yang ada di video. Dan saatnya memasang harddisk 3,5 in ke casing ini. Awalnya saya mikir buat masang harddisk ini bisa di bagian bawah casing. Nggak taunya nggak bisa dipasang ke area ini ya, hanya SSD doang. Ternyata harddisknya hanya bisa dipasang tepat di bagian bawah PSU cover dengan posisi harddisk kebalik. Ya, andai tahu begini harusnya kalian pasang lebih awal harddisknya sebelum masang yang lain. Karena udah pasang semua, maka buat memasang 4 baut pengunci itu rada susah ya. Ya terpaksa cuma pasang 3 baut pengunci. Toh 3 udah cukup kuat loh. Dan ini juga rada susah masangnya karena obengnya kehalang VGA card. Dan sekarang silakan kalian pasang kabel power SATA dan juga kabel SATA dengan posisi terbalik. Karena casing ini ada 3 kipas, maka kalian wajib memasang power molek 4 pin dengan cara sambung menyambung seperti di video. Oke, lanjut pasang kabel SATA di motherboard. Dan ini pakai 2 kabel SATA, yang mana kabel SATA satunya itu warna kuning. Ada baiknya kalian taruh kabel SATA warna kuning ini di belakang kabel SATA warna hitam, biar ngumpet, walaupun tetap kelihatan warna kuning ya. Ya, akhirnya kita udah kelar, tinggal merapikan kabel-kabel yang berantakan. Di sini saya ikat kabel SATA-nya biar menyatu. Karena ketika ada ikatan itu cukup sulit loh untuk terpisah. Ini ngomong apa nih? Sorry. Kita lanjut lagi ya, merapikan kabelnya. Di sini saya satukan juga dengan kabel TIS kabel USB 3.0 nempel ke kabel power 24 pin motherboard. Lanjut kabel front panel biar kelihatan lebih rapi. Kita ikat dengan kabel TIS juga. Kalau udah pas, tinggal potong kabel TIS yang mengganggu dan kalian langsung rapikan area bagian belakang. Kabel manajemen casing ini kurang bagus ya, jadi kalian harus sebisa mungkin buat merapikan kabel dan gak mengganggu ketika mau menutup casing bagian kabel manajemen ini.
Setelah dirapikan ya, kurang lebih beginilah penampakan kabel manajemen bagian belakang. Dan inilah penampakan kabel manajemen area depan. Kelihatan ya, warna kuningnya sedikit mengganggu. Ya begitulah ya, saya ingat waktu mandi di sungai, ada kuning-kuning lewat. Teman-teman pada lari semua tuh. Secara tampilan rasanya casing ini cukup bagus ya. Nggak bakal saya bahas panjang lebar karena 3 tahun yang lalu saya pernah nge-review casing ini. Kita bahas harga dari perangkat komputer ini aja ya. Kalau kalian beli perintilan, maksudnya beli satu persatu perangkat komputer, maka harganya mungkin sedikit lebih mahal dibanding kalian beli langsung jadi ya. Ya bisa selisih 500 sampai 800 ribu rupiah. Lumayan selisih harga tersebut ya. Jadi sebisa mungkin kalian beli yang udah jadi. Apalagi kalau kalian udah tahu sejarah dari PC tersebut. Nah, gimana kemampuan gaming dari PC ini? Kita bahas satu persatu di sini ya. Saya cuma mencoba di monitor resolusi 720p dan gamenya terpasang di harddisk bukan SSD. Pada Game Pass 2021 dengan update terbaru dan settingan paling kanan FPS di set 60, PC ini bisa dibilang sangat lancar. Bahkan saya jamin kalian bisa bermain dengan lancar di resolusi 1080p. Hanya saja settingannya medium atau bisa jadi low. Suhu prosesor tembus di angka 75 derajat dan suhu GPU di 66 derajat. Lanjut game Genshin Impact. Dengan settingan rata kanan, resolusi 720p, beberapa kali frame drop. Ya mungkin efek sambil main game plus record layar. Sebaiknya pakai settingan medium ketika mau record game dan saya jamin lancar jaya. Suhu prosesor tembus di 71 derajat sedangkan suhu GPU di kisaran 63 derajat. Terus di game Valorant dengan settingan high, kalian bisa bermain dengan sangat lancar. Suhu GPU tergolong adem di game ini ya, di bawah 60 derajat. Sedangkan prosesor di kisaran 60 sampai 70 derajat Celcius. Oke guys, sampai di sini saja dulu bahasan rakit PC gaming harga 3 juta rupiah. Bagi yang belum support channel ini, silahkan disupport dengan cara subscribe, like, dan share.